Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda. Saat Sri Wisnu murka melihat Garuda membawa pergi Amrita, Sri Wisnu berkata sudah waktunya untuk keputusan akhir yang akan memulihkan hukum dan ketertiban. Sri Wisnu kemudian pergi dari sana untuk menghentikan Garuda. Melihat Sri Wisnu yang pergi dengan amarah, Mahadewa berkata, Dewa Wisnu selalu mendukung Garuda sampai saat ini sehingga Garuda siap untuk mencapai tujuannya. Dan dia berhasil. Ketika saatnya tiba, mengapa dia begitu marah? Apakah Garuda tidak bisa memenuhi keinginannya? Saat itu Garuda terbang dengan cepat menuju bumi, tapi bencana sedang terjadi di mana-mana akibat kemarahan Dewa Wisnu. Garuda berpikir apa yang terjadi. Sri Wisnu kemudian muncul di hadapan Garuda dan Garuda melihat Dewa Wisnu. Dewi Laksmi berkata, Dewi Parwati, Dewa Siwa, aku merasa takut akan apa yang terjadi kepada Garuda. Sebelum Dewa Wisnu membuat keputusan dalam kemarahannya, hanya kalian yang bisa menghentikannya. Aku hanya berharap hari ini Tuhan tidak menghancurkan pemujanya. Mahadewa berkata ini adalah rencana Dewa Wisnu. Tanpa mengetahui tujuannya sepenuhnya, tidak tepat untuk menghentikannya. Kadru berkata begitu banyak tanda bencana, artinya Garuda dalam bahaya. Jika dia tidak membawa Amrita untukku, lalu siapa lagi? Putraku, bagaimana mereka akan menjadi abadi? Saat itu Winata masih terus memuji Prabu Sri Wisnu dan Resi Kasyapa berpikir, Garuda pasti telah melakukan kesalahan, kalau tidak Dewa Wisnu tidak akan begitu marah. Garuda berhenti tepat di depan Sri Wisnu yang sedang menunjukkan wujud semestanya. Garuda berpikir Prabu Sri Wisnu sangat marah kepadaku sehingga dia telah mengambil bentuk Wiswarupanya. Sri Wisnu berkata, kamu tidak memiliki hak untuk melawan dan mengambil Amrita itu. Kembalikan sekarang atau bersiaplah menghadapi konsekuensinya Garuda. Garuda berkata, terimalah salamku Prabu. Sri Wisnu berkata, beraninya kamu mengambil Amrita itu tanpa izin. Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada Rahu? Garuda mengingat saat Sri Wisnu memotong kepala Rahu karena mencuri Amrita. Garuda berkata, aku ingat Prabu. Sri Wisnu berkata, maka kamu juga harus ingat bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan Amrita itu tanpa izinku di seluruh alam semesta ini. Tapi kamu merebutnya dari para dewa. Mengapa Garuda? Garuda berkata, Prabu, kamu sadar bahwa ini bukan untukku tapi untuk kebebasan ibuku. Sri Wisnu berkata, tidak peduli seberapa benar alasannya Garuda, kamu tidak berhak merebut Amrita itu. Kamu harus segera mengembalikannya atau bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Garuda berkata, maafkan aku Prabu, aku tidak bisa mengembalikan Amrita ini. Bahkan jika aku mati di tanganmu, itu akan membebaskanku. Sri Wisnu berkata, jadi kamu tidak akan menyerahkan Amrita itu, bahkan jika itu harus berperang denganku. Garuda berkata, Prabu, kebebasanku adalah tugas tertinggiku. Untuk memenuhi tugasku, jika aku harus melawanmu dan tidak ada solusi lain, maka aku siap untuk itu. Dewi Laksmi berkata, apa? Kemalangan apa ini? Untuk ibunya seorang anak laki-laki dipaksa untuk melawan Tuhan pujaannya. Dan Tuhan pujaannya bukannya berempati dengannya dan memaafkannya, malah bertekad untuk menghukumnya. Apa kesalahan Garuda? Selain berbakti kepada ibunya dan memperjuangkan kebebasannya, tidak ada yang penting baginya. Apa kesalahan Winata? Dia selalu mengajari putranya untuk menjadi pembela kebenaran. Dewi Parwati berkata, jika Dewa Wisnu melakukan sesuatu yang salah dengan Garuda, maka Winata akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya. Maka tidak hanya pengabdian, tetapi itu juga akan menjadi kekalahan bagi para dewa. Sri Wisnu berkata, kamu tidak bisa melihat melampaui penderitaan ibumu Garuda. Kamu dan ibumu adalah pemuja sejati, jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Kembalikan Amrita itu. Selamatkan hidupmu dan kembalilah ke ibumu. Jika sesuatu terjadi padamu, maka ibumu yang untuknya kamu mendapatkan Amrita ini akan tetap hidup, tapi keinginan, ambisi, dan kegembiraannya akan mati bersamamu. Dia akan menjalani hidupnya tanpa kehidupan, seperti batu, tanpa kesenangan, tidak terpengaruh dan tidak bernyawa. Dia tidak akan memiliki simpati selain penderitaan di dalamnya.
penderitaan itu akan abadi. Garuda berkata, "Aku tahu Prabu, tapi kehidupan ibuku sebagai budak sama menyiksanya dengan kematian." Di dalam hatinya dia hanya menanggung rasa sakit Prabu. Ini adalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku juga berjanji pada Kadru Prabu bahwa aku tidak akan kembali padanya tanpa Amrita. Dia sangat senang membayangkan mendapatkan Amrita sehingga dia berjanji untuk membebaskan ibuku dari perbudakannya. Jika aku tidak memenuhi janjiku dan kembali dengan tangan kosong, maka itu tidak akan diterima dengan baik Prabu. Sri Wisnu berkata, "Kamu hanya bisa melihat penderitaan ibumu Garuda. Bagaimana dengan para ibu yang akan menderita ketika para ular meminum Amrita itu, lalu menjadi abadi dan meracuni dunia? Tidakkah penderitaan mereka berarti bagimu? Kamu pernah mengalaminya Garuda, bahwa setetes racun bisa sangat merusak. Jika racun menyebar ke seluruh dunia, bukankah dunia akan hancur? Tidakkah alam semesta akan bergema dengan ratapan semua ibu? Apakah benar membuat ibu yang tak terhitung jumlahnya menderita hanya untuk ibumu?" Garuda berkata, "Ibuku selalu berbakti padamu Prabu. Semua orang terikat oleh aturanmu. Lalu mengapa ibuku diperlakukan berbeda? Mengapa ibuku tidak mendapat hasil atas perbuatan baiknya? Untuk tidak membiarkan semua ibu di planet ini menderita, apakah benar ibuku harus menderita seumur hidupnya? Meskipun tidak bersalah, dia harus menjalani seluruh hidupnya dalam perbudakan dan mentolerir siksaan saudara perempuannya. Akankah itu adil Prabu? Untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan semua ibu yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, ibuku akan selamanya hidup dalam penderitaan. Apakah itu keadilan Prabu? Jika kamu masih merasa bahwa aku salah, maka luncurkan senjata cakramu. Dengan kekuatan cinta ibuku, aku rela menghadapinya." Garuda kemudian memuji nama Dewi Laksmi, dan melihat itu Dewi Laksmi membayangkan jika Sri Wisnu melepaskan cakra sudarsananya. Cakra itu terbang ke arah leher Garuda dan Dewi Laksmi berpikir, "Garuda, pemandangan ini sangat mengerikan untuk dibayangkan. Aku harus menghentikan suamiku melakukan ini." Dewi Laksmi kemudian pergi untuk menyelamatkan Garuda. Saat Sri Wisnu akan melepaskan cakra sudarsananya, Dewi Laksmi berkata, "Berhenti Prabu, kamu tidak bisa melakukan ini." Sri Wisnu berkata, "Dewi, jangan ikut campur dalam hal ini. Aku harus menghentikannya, merusak keharmonisan dunia." Dewi Laksmi berkata, "Keharmonisan yang kamu bicarakan didasarkan pada prinsip Prabu, dan prinsip-prinsip didasarkan pada keyakinan. Keyakinan itu diwujudkan oleh pemuja seperti Winata dan Garuda. Keyakinan itu, jika ditanamkan dalam pelayanan, dapat memaksa Prabu Dattatreya yang keras untuk memberikan berkah. Keyakinan itu yang meskipun mengetahui bahwa Garuda akan merebut Amrita, tapi tetap membuat para resi memberkatinya sehingga dia berhasil." Sri Wisnu mengingat perkataan Resi Walakilya bahwa kamu dan ibumu sudah banyak menderita Garuda, dan sekarang tidak lagi. Tujuan yang kamu tetapkan pasti akan berhasil. Resi yang lain juga berkata, "Jangan khawatir Garuda, kamu akan berhasil dalam ujian ini." Dewi Laksmi berkata, "Prabu, jika kamu menghukum Garuda hari ini, maka kata-kata para resi itu tidak akan menjadi kenyataan. Para penyembah akan kehilangan kepercayaan pada Tuhan mereka." Dewi Parwati berpikir, untuk melindungi Garuda, Dewi Laksmi telah melawan Dewa Wisnu. Dewi Laksmi berkata, "Bagian terburuknya adalah di bumi, keibuan yang dimuliakan dan kehormatan setiap ibu akan kehilangan maknanya." Garuda berpikir, "Aku sangat beruntung, ibu alam semesta ada di sini untuk membela ibuku." Sri Wisnu berkata, "Dewi, aku menghormati Garuda dan perasaanmu, tapi aku tidak bisa mengizinkannya membawa Amrita itu kepada para ular. Amrita adalah anugerah. Di alam semesta ini, jika Dewa Kematian tidak bisa melakukan tugasnya, maka tidak ada yang lebih buruk daripada ini." Dewi Laksmi berkata, "Prabu, temukan cara untuk membuat Winata bebas. Lakukan sesuatu yang membuat Kadru sadar bahwa semua keinginannya tidak bisa dipenuhi." Sri Wisnu berkata, "Hanya ada satu cara Garuda. Kamu harus meminum Amrita ini. Terlepas dari kejadian ini, kamu selalu benar. Jika mau, kamu bisa meminum Amrita ini. Para ular pasti akan kalah dalam pertempuran melawanmu. Ibu mereka Kadru akan terpaksa membebaskan ibumu." Mahadewa berkata, "Jadi inilah rencana Dewa Wisnu. Semua yang terjadi adalah untuk mencapai situasi ini."
Dewi Parwati berkata, jadi Dewa Wisnu sudah memiliki rencana. Mahdewa berkata, ya, dia sedang menguji Garuda. Sri Wisnu berkata, apa yang kamu pikirkan Garuda? Amrita adalah solusi untuk masalahmu. Minumlah Garuda.